Baik, teman-teman sekalian, untuk mendapatkan laporan keuangan, ya khususnya ini yang saya bahas adalah tentang laporan keuangan Bank BNI yang memiliki laporan keuangan selama 5 tahun berturut-turut, yang ada tahun 2020 sampai tahun 2016. Ini saya dapatkan adalah merupakan eh, laporan keuangan yang menurut saya versi lengkap dari websitenya, ataupun kita bisa mendapatkan kalau kita cari di Google Chrome atau di Mozilla, itu kita ketik saja laporan keuangan annual report Bank BNI. Misalkan tahun 2020 ataupun 2019, sehingga nantinya selama berturut-turut itu ada 5 tahun laporan keuangan dalam satu laporan tersebut. Artinya kita bisa mendapatkan data-data tersebut selama 5 tahun tanpa harus kita download setiap tahun, ya. Kalau kita download setiap tahun itu akan memakan data juga, dan juga bukan bisa juga memenuhi RAM daripada laptop atau komputer kita. Karena saya lihat di sini itu halamannya itu lebih dari 1000, ya, atau 1198 halaman. Coba bayangkan ya, kalau kita download setiap tahun itu bisa sampai 5000-an, ya. Ini saja lebih 1000 lembar, ya. Kemudian adalah kita melihat dari permodalan juga bisa di sini kita lihat, ya, dari persennya. Kemudian kita juga bisa melihat kualitas aset, ya, di sini. Nah, biasanya yang saya sampaikan di sini adalah tentang untuk mencari nilai NPL, ya. Nah, biasanya yang sering saya pakai atau yang saya gunakan adalah seperti NPL bruto, ya, atau NPL. Ini NPL itu tentang kredit macet, ya, atau kredit bermasalah. Nah, di sini yang harus kita telusuri jika seandainya kita analisis dengan menggunakan SPSS 23 ataupun 25 yang sekarang sudah terupdate. Kemudian adalah ini kita bisa melihat setiap tahun, ya, NPL brutonya. Kemudian adalah eh, profitabilitas, ya. Kita sering cari misalkan nilai ROA, ya. Ini ROA kita bisa dapat di sini juga, ya. Setiap tahun itu misalkan ini tahun 2020 tadi 0,5, ya mungkin ini sih lebih rendah, ya, karena juga menurut saya mungkin berpengaruh pada pandemi COVID, ya, 19 ini. Ini tahun 2020 dan kemudian disusul 2019 dan sampai pada tahun 2016. Kemudian adalah return on equity atau ROE, dan ini eh, di tahun 2020 itu sebesar 2,9, dan di tahun 2019 itu 14,00. Dan menurut saya kita jika bandingkan data-data ini atau persentasenya, itu yang lebih rendah itu adalah di tahun 2020, ya, kita sudah tahu. Karena itu akibat pandemi COVID tentunya. Ataupun faktor-faktor lain yang akan juga mempengaruhi daripada nilai ROE ini dan juga nilai ROA. Kemudian adalah net interest margin, ya, atau NIM, ya. Ini sering kita gunakan juga untuk sebagai tugas, ya, apalagi dalam bidang keuangan yang kita gunakan sebagai data-data sekunder yang sudah dipublikkan oleh setiap perusahaan, sehingga kita bisa mengambil data ini dan mengolahnya untuk kita jadikan sebagai eh, jurnal ilmiah dan juga skripsi ataupun tesis, ya. Sehingga kita bisa melihatnya, mendapatkan dengan sangat gampang. Kemudian adalah di sini pendapatan operasional lain terhadap pendapatan operasional ini, kalau tidak salah, ya, menggunakan nilai BOPO, ya, teman-teman, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mencari nilai BOPO, ini dia. Jadi kalau kadang kita cari mana ya nilai BOPO, kita harus tahu dulu pengertiannya apa gitu. Nah, ini adalah bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita cari, berarti ini yang harus kita ambil, ya. Dan kita harus teliti, kadang-kadang bank itu beda-beda, ya, sedikit namanya, apalagi dalam bahasa Inggris, ya. Sedangkan yang kita cari itu sebenarnya sudah ada gitu kan. Kadang-kadang kita melihat hanya singkatannya doang, ya, seperti ini misalkan. ROA, kalau nggak ada ROA ini kita bingung mana yang nilai ROA, padahal di sini sudah ditulis gitu, return on asset. Jadi kalau misalkan tidak ada singkatan dari sini, mungkin kita bingung gitu, apalagi yang baru menjelajahi namanya untuk mengecek tugas atau laporan keuangan perbankannya. Kemudian adalah kita juga bisa melihat nilai EPS-nya, laba bersih per saham, ya. Ini juga sering saya
lihat dan digunakan ya. Kemarin juga saya gunakan juga untuk melihat laba bersih per saham ini digunakan untuk sebagai tugas akhir. Data-data ini dijadikan sebagai tugas akhir dan ini kita bisa melihat misalkan di tahun 2020 176 dan 825 ya rupiah per saham gitu. Ini nilai harga per saham ya teman-teman. Kemudian adalah pinjaman terhadap total simpanan nilai LDR ya. Ini kalau tidak salah masuk ke risiko ya, profil risikonya ya, risk profile dan di sini kita bisa juga melihat ya, ini biasanya kita bisa kasih persen ya. Ya, jadi kalau kita olah di data software SPSS itu kita tidak perlu memasukkan namanya persen ya, tinggal angka-angkanya saja. Nanti susah, tidak bisa nanti diolah kalau pakai persen pada data tersebut. Nah, ini adalah laporan ya, laporan per tahun ya atau time series ya. Nah, sehingga kita harus tidak perlu menggunakan persen ketika kita mengolah data ini. Nah, terkecuali kalau kita pada saat masuk di bab 1 itu bisa kita masukkan juga ya persen-persennya sehingga kita bisa melihat sejauh mana persentase setiap tahun ya, apakah menurun atau tidak karena kita bandingkan per tahun ya, setiap periodenya itu setiap tahun gitu. Nah, ini adalah laporan keuangan setiap tahun yang diterbitkan. Dan kemudian di sana kita bisa melihat apa yang harus kita cari ya. Jangan kita sampai bingung ya, terutama kepada teman-teman yang baru melihat dan mengecek laporan keuangan yang sudah go public ya. Ini sama dengan bank-bank lain juga, tidak jauh beda dengan bank-bank lain. Sehingga bagi kita juga sebagai pemula itu akan membantu dan memberikan informasi ya kepada kita karena mungkin belum banyak juga yang memang membahas tentang nilai dari laporan keuangan ini karena mungkin kadang susah untuk mencarinya dan kemudian harus sedangkan di website masing-masing sekarang seperti di Bursa Efek Indonesia itu tidak selamanya ada yang 5 tahun gitu ya. Dan sekarang 3 tahun. Saya juga pernah baca dan kemudian di sana juga tidak misalkan yang tersedia itu palingan nilai DAP dan nilai DAP. Nanti saya akan sajikan juga dalam video ini untuk mendapatkan nilai DAR dan nilai DAR yang sudah tersedia. Artinya kita tidak perlu membagi-bagi lagi ya teman-teman ya. Artinya sudah ada, tinggal kita copy paste. Oke? Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari laporan keuangan tahunan ya PT Bank Negara Indonesia Persero atau Persero Tbk ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video seterusnya.